Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini hari berbahagia Mbak Nadia Aulia Salsabila, putri Ustadz Abdul Salam Bushro, Abdul Manan LC dan Ibu Fatma Kumala Dewi Essos juga menikah, telah melakukan akad nikah dengan Mas Arfan Ar-Raihan Nur LC, putra Bapak Haji Winar Agung Pribadi SIP MA dan Ibu Haja Arifah Nur Arumdati. Kami doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan ketika mendapati kesenangan maupun ketika menghadapi susah nantinya. Karena lika-liku dalam rumah tangga itu ada senang ada susah, dan semoga dikumpulkan dalam keadaan baik. Ada nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Qaidatun fi Sabri. Kaidah untuk memahami sabar. Ibnu Taimiyah bagi sabar itu menjadi 4 macam. Ada sabar dalam ketaatan sampai ketaatan itu dilakukan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat sampai benar-benar ditinggalkan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Namun di sini Ibnu Taimiyah bagi sabar dalam menghadapi musibah itu menjadi 2. Ada sabar dalam menghadapi musibah yang manusia itu tidak punya pilihan. Dan yang keempat, ya, sabar dalam menghadapi musibah di mana bentuknya adalah karena disakiti oleh manusia. Coba diperhatikan 4 pembagian sabar yang luar biasa dari Ibnu Taimiyah ini. Ini manfaat banget kalau kita menjalani rumah tangga. Rumah tangga itu kita jalani ibadah, maka situ butuh sabar. Sebagaimana kita jalani sholat, ya, kita diperintahkan juga untuk sabar. Menjalani rumah tangga, sabarnya harus diperbesar lagi karena ini ibadah yang luar biasa. Karena Nabi SAW juga katakan bahwasanya dengan menikah itu menyempurnakan separuh agama, tinggal menyempurnakan sisanya lagi. Kata Imam Al-Ghazali, dia telah menyempurnakan dari sisi kemaluan dan dia tinggal menyempurnakan lagi dari sisi perutnya, karena perut nanti berkaitan dengan halal dan haram. Ya, dalam rumah tangga juga, coba lihat nasihat Ibnu Taimiyah tadi, yaitu sabar dalam menghadapi maksiat. Karena pasti juga ada godaan-godaan maksiat ketika jalani rumah tangga, ya, untuk berzina, untuk tidak amanah, untuk berbuat khianat, untuk melakukan maksiat secara umum. Kita hanya bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah. Tidak ada juga yang dapat mencegah kita dari maksiat kecuali juga dengan pertolongan Allah. Kita hanya berharap pada Allah saja. Ada lagi sabar menghadapi musibah yang dimana kita tidak punya pilihan. Ini Allah uji kita, seperti mendapatkan bencana. Ada peristiwa-peristiwa bencana alam, ya. Dalam rumah tangga barangkali juga menghadapi seperti itu, dan kita meminta tolong kepada Allah supaya dijauhi dari musibah-musibah yang berat seperti ini. Kemudian yang keempat adalah sabar ketika disakiti oleh manusia. Secara umum sabar bentuk ini sangat berat untuk dilakukan daripada sabar yang ketiga tadi dalam menghadapi bencana, dalam menghadapi musibah. Bisa jadi orang itu terpaksa untuk sabar untuk hadapi musibah, atau atas pilihan dia itu sabar ketika hadapi musibah. Tapi ketika dia bersabar ketika disakiti sangat berat. Makanya Ibnu Taimiyah katakan yang bisa selamat dan bisa menjalankan bentuk sabar ini adalah para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang jujur yang benar imannya. Nah, sabar ini bentuknya bagaimana? Kalau lihat dari 20 poin yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, beliau katakan sabarnya di sini ketika disakiti oleh orang lain adalah mudah memaafkan dan tidak balas dendam. Kadang bentuknya di sini mudah memaafkan dan tidak balas dendam ini adalah tidak ambil pusing. Poin keempat ini atau sabar keempat ini sangat manfaat kita praktekkan ketika kita jalan di rumah tangga. Karena ada hal yang pasti
Kita dapati, suami dapati dari istrinya ada hal yang tidak dia sukai. Ada dari istri juga dapati pada suaminya hal yang tidak disukai. Ini butuh perbesar sabar. Suami istri itu akan menghadapi watak yang mungkin tidak dia temui sebelumnya. Karena dia tidak lewat pengenalan yang begitu lama, beda dengan kakak adik ya. Beda antara orang tua dengan anak itu. Itu pengenalan yang lama namanya. Jadi tahu karakter kakaknya gimana, adiknya gimana, orang tua seperti apa, orang tua tahu anaknya itu seperti apa. Kalau suami istri butuh penyesuaian lagi. Sehingga dia perlu perbesar ya sabarnya di sini ya. Dia harus jalani apa tadi? Dua sifat ya, memaafkan, jangan sampai balas dendam. Makanya kiat dalam rumah tangga yang terus kami sarankan kepada siapa saja yang saat ini menikah, berbahagia, ingat SMM saja, sabar, memaafkan, mengalah. Ini insya Allah jadi kiat sukses dalam rumah tangga. Sabar, memaafkan, mengalah. Coba diingat-ingat 3 ini terus. Nanti ketika dapati problem, sabar, memaafkan, mengalah. Dan semoga kita bisa jalani ini dengan baik, dengan benar. Surga menanti. Karena Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar, pahalanya itu tanpa batas. Ulama pakar tafsir katakan pahala tanpa batas ini adalah tak terhitung, tak terhingga. Ada juga yang mengatakan tanpa batas ini maksudnya adalah dibalas surga. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah bagi Mbak Nadia dan juga Mas Arfan yang berbahagia. Kami doakan semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan bekal sabar itu sangat penting sekali untuk menjalani rumah tangga. Allahu yubarik fik.